Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang dengan seluruh nikmat-nikmat tersebut hendaknya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketakwaan ini sebagai satu-satunya bekal terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semua. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat, a'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang agung yang besar kepada kita semua dengan dipertemukan dengan bulan yang mulia ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat ketika itu dengan redaksi beberapa hadis, di antaranya qad ja'akum syahrun Ramadan syahrun mubarak. Di hadis yang lain hanya penjelasan qad ja'akum Ramadan. Kemudian beliau menggambarkan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahim. Dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Yang bagi sebagian orang yang beriman, ketika Allah Subhanahu wa taala membuka pintu, ini menunjukkan satu nikmat yang besar. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, bahkan ada ulama dari Yaman sampai menghitung luasnya pintu surga yang berjumlah 8. Satu pintu itu luasnya mencapai 1236 km. Maka sangat mengherankan sekali ketika seorang hamba dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya dibuka pintu surga, dia tidak bergembira. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu keberkahan baginya. Ditutup pintu neraka, Allah menutup pintu-pintu keburukan untuk kita semua. Bahkan orang yang berdosa sekalipun dia akan sangat bergembira ketika pintu surga dibuka dan ditutup pintu neraka. Makanya dalam hadis tersebut sampai dikisahkan fanada yunadi, kemudian menyerulah seorang penyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai para pencari kebaikan, perindu kebaikan, aqbil, terimalah kebaikan-kebaikan di bulan ini, bersegeralah. Kemudian wa ya baghiyas syarr aqsir, dan para pecinta keburukan-keburukan, maka hentikan seluruh keburukannya.
Jamaah Jumat azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini mewajibkan kepada kita semua ibadah yang agung. Bagaimana tidak ibadah agung tersebut? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sangat sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Baru satu ayat ini saja sudah cukup bagi kita untuk bergetar hati kita. Ini panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu." Karena khitab dalam Al-Qur'an itu ada 5. Di antaranya secara umum kepada seluruh manusia dengan menggunakan kalimat ya ayuhan nas. Kemudian ya ayuhan nabi kepada para nabi. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian juga ya ayyuhal munafiq, ya ayyuhal kafirun. Ini panggilan-panggilan yang ada dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita. Dan panggilan kepada orang-orang yang beriman itu hanya ada 2. Makanya ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu, Ibnu Katsir sampai mengatakan, persiapkan pendengaran dan penglihatanmu, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru ya ayyuhalladzina amanu, pasti akan ada satu perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau larangan yang diberikan kepada kita semua. Perintah yang mengandung kebaikan di dalamnya, larangan yang harus kita tinggalkan karena mengandung keburukan. Kemudian di dalam ayat ini perintahnya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Para ulama menggarisbawahi ayat ini dari rangkaian ayat-ayat puasa dari 183 sampai 185. 183 di garis bawahi ada 3. Pertama, harusnya seseorang semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memanggilnya dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk berpuasa, Allah menyebutkan bahwa perintah ini juga diberikan kepada kaum-kaum sebelumnya. Bahkan para ulama menyebutkan penyebutan perintah ini pada kaum sebelumnya mengandung 3 hal. Yang pertama, ibadah ini adalah ibadah agung. Tidak mungkin satu ibadah agung kalau tidak diperintahkan kepada orang terdahulu sampai kepada orang yang kemudian. Kemudian yang kedua, di dalamnya kata para ulama mengandung kabar kepada kita semua bahwa ibadah ini adalah ibadah yang mudah. Kenapa demikian? Karena sudah dilalui oleh orang-orang terdahulu. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang melaluinya dengan penuh kesulitan. Kita tidak pernah merasakan berpuasa pada saat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perang yang dilalui oleh para sahabat itu berada di waktu bulan Ramadan, hampir mayoritas. Lihat bagaimana mereka berpuasa dalam kondisi harus berperang. Sedangkan kita kondisi baik-baik saja, kondisi aman. Lantas sangat disayangkan sekali dalam kondisi aman banyak kaum muslimin yang meninggalkannya, waliyadzubillah. Jadi yang kedua, menunjukkan kemudahan dari ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ibadah ini juga diwajibkan kepada orang-orang terdahulu, ini menunjukkan bahwa ibadah ini butuh perhatian yang besar dari kita semua. Butuh perhatian yang besar, bukan sekedar melaluinya saja. Bahkan ibadah ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai jalan untuk menuju ketakwaan. Meskipun seluruh ibadah tujuannya adalah ketakwaan. Bahkan dalam surat Al-Baqarah, perintah yang datang pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia
karena kalimatnya ya ayuhan nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian, alladzina khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ibadah keseluruhannya untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pun jika kita rincikan satu persatu ibadah, maka seluruhnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah saum. Lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha. Allah tidak butuh kepada dagingnya dan darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang Allah butuhkan adalah ketakwaan kita semua. Juga ibadah-ibadah yang lainnya, kalau kita rincikan seluruhnya bertujuan untuk ketakwaan, termasuk ibadah puasa yang tujuannya adalah mencapai ketakwaan. Kemudian dijelaskan oleh para ulama makna ketakwaan, sebagaimana selain yang kita ketahui menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Para ulama menyebutkan anna aslat taqwa, sesungguhnya asal dari ketakwaan itu yaitu ayya'lamal abdu, seorang hamba mengetahui, min yattaqillah, dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma yattaqi, kemudian dia bertakwa. Jadi mengetahui tentang sesuatu yang harus dihindari, kemudian dia hindari, itu ketakwaan. Dan kenapa puasa sampai menjadi jalan ketakwaan? Karena dalam puasa di dalamnya ada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Bahkan keikhlasan tertinggi itu ada di dalam puasa Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ana ajzi bih. As-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jamaah Jumat azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Karena bulan puasa, bulan Ramadan itu hari yang terhitung. Ketika turun ayat ini, seluruh sahabat dan orang-orang terdahulu itu berazam kuat. Kenapa? Karena mereka mengetahui Ramadan itu waktu yang sangat singkat, yang sangat terhitung sekali. Maka setelah mendengar ayat tersebut, tidak ada satupun dari mereka yang berleha-leha mengejar seluruh amalan kebaikan di bulan tersebut. Tidak ada satu waktu pun yang berlalu kecuali mereka melakukan amalan-amalan kebaikan. Kemudian setelah menyebutkan ayyama ma'dudat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang, kalau kita sering mendengar SOP, tata cara, dan Islam adalah agama yang paling jelas SOP-nya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika kita sakit, barang siapa di antara kalian sakit, wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kalau kalian sakit atau dalam keadaan safar, maka diganti di hari yang lain. Fa in tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Kalau dia berpuasa itu lebih baik baginya. Wa in tasumu khairul lakum. Kata Allah, kalau dia berpuasa itu lebih baik. Tapi kalau dia tidak mampu, maka dia memberikan makan, membayar fidyah. Tidak mampu dalam artian sangat sulit diharapkan kesembuhannya ketika sakit. Lihat, bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat berikutnya, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah hanya menginginkan kepada kita kemudahan-kemudahan. Tidak ada keinginan dari Allah Subhanahu wa taala mempersulit hambanya. Makanya ketika ada pertanyaan kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa,
mempersulit hambanya, tidak ada satupun. Justru Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kebaikan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengalir pada diri manusia melalui jalur darahnya. Dan saum adalah satu jalan untuk mengecilkan, menyempitkan jalur syaitan di darah manusia. Maka sangat mengherankan sekali ada di antara kaum muslimin meninggalkan ibadah yang mulia ini. Kemudian di ayat berikutnya penjelasan tentang bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Penjelasan bahkan sampai ditutup dengan ayat idza sa'alaka ibadi anni. Kalau hambaku bertanya tentangku, fa ini qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku senantiasa mengabulkan doa-doa hambaku. Fal yastajibuli. Syaratnya 2. Fal yastajibuli. Maka hendaklah mereka mendengarkan, mengikuti seruan-seruanku, perintah-perintahku. Wal liyu'minu bi. Kemudian mereka beriman kepadaku. La'allakum yarsudun. Agar mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat azan ya Allah wa iyyakum. Sebagai penutup, bahkan keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi jalan untuk kita mudah dalam melaksanakan ibadah saum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa karena sebab iman dan ihtisab. Ihtisab itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian kaum muslimin mengatakan kalau Anda beribadah hanya mengharap pahala Allah tidak ikhlas. Ini keliru. Karena pahala milik Allah Subhanahu wa taala. Surga milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba beribadah kepada Allah mengharap pahala darinya, maka dia mengosongkan dirinya dari mengharap selain Allah Subhanahu wa taala. Ini keikhlasan yang tertinggi. Makanya kata Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang melaksanakan salat malam di bulan Ramadan, maka karena sebab keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Bahkan di hadis yang lain, man qama lailatul qadri. Barang siapa yang dia melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar, satu malam yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita semua, yang dengan karunia-Nya kita tidak perlu bersusah payah untuk beribadah sekian tahun. Cukup dengan karunia-karunia ini kita semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah Jumat azani Allah wa iyyakum. Marilah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kemudahan dalam kita melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan dalam menjauhi seluruh larangan-larangannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.